Halo semuanya, nama aku Warga. Aku adalah seorang manajer dari PT Corp yang berada di Jakarta. Yuk bantu aku menyelesaikan permasalahan PT Corp dengan menggunakan metode transportasi. PT Corp memiliki 4 pabrik dengan produksi bulanan yang berbeda-beda. Dengan pabrik pertama bisa memproduksi 10 unit, pabrik 2 bisa memproduksi 20 unit, pabrik 3 bisa memproduksi 20 unit, kemudian pabrik 4 bisa memproduksi 10 unit. Kemudian dari 4 pabrik tersebut akan disuplai ke 4 toko retail. Yang pertama, toko 1 20 unit, ke toko 2 10 unit, toko 3 10 unit, dan toko 4 20 unit. Berikut biaya pengiriman per unit dari setiap pabrik ke setiap toko retail. Yuk bantu aku untuk menentukan rencana terbaik untuk meminimalkan total biaya pengiriman. Kayaknya ini pernah diajarin deh sama Bu Ariworo, gimana kok kita juga kerjain? Bisa nggak sih kita ngerjain ini? Ya makanya kita coba. Nah ini pakai caranya Bu Ariworo yang halaman ini nih. Nah itu kebetulan kan soalnya bab transportasi ya. Enaknya kita pakai metode apa ini ya? Kayak metode MLC aja yang kayak gitu. Iya boleh tuh. Ya gimana menurut kalian berdua? Boleh. Boleh. Kita yuk kerjain. Yuk. Nah ini kan kita udah ketemu hasil OC kosongnya. Hasilnya yang kita ambil positif terbesar yaitu kita ambil yang 400. Kenapa kita nggak ambil yang 300? Yaudah atau gini aja, yang cowok kerjain yang 400, yang cewek 300. Oke, boleh ya? Iya, boleh. Nah sekarang kita coba ngerjain yang OC kosongnya yang hasilnya 400 ya. Simak baik-baik ya kawan-kawan. Kali ini saya akan menggunakan metode NWC. Metode NWC dimulai dari tabel paling pojok sebelah kiri. Setelah kita selesai pada tabel awal, kita akan melanjutkan menghitung banyak sel isi yang terdapat pada tabel awal. Untuk rumusnya yaitu adalah banyak sel isi kurang dari kolom ditambah baris dikurangi 1. Maka 5 kurang dari 7, sehingga memiliki kasus kemerosotan awal. Setelah itu kita akan menguji program dengan menggunakan MODI. Selanjutnya kita akan menentukan bilangan baris dan bilangan kolomnya. Kita misalkan R1 sama dengan 0. (1,1) sama dengan R1 plus K1 sama dengan 500. Maka karena kita tadi misalkan R1 sama dengan 0, maka 0 ditambah K1 sama dengan 500. Maka K1 sama dengan 500. Pada baris 3 kolom 3 hanya ada satu sel isi, sehingga ditambahkan satu sel isi lagi. Cari biaya paling kecil di baris 3 kolom 3. Kita pilih C 2,3. C23 sama dengan 100. Sedemikian sehingga X23 kita misalkan sebagai epsilon. 2,3 sama dengan baris 2 ditambah kolom 3 sama dengan negatif 300 ditambah K3 sama dengan 100. Maka K3 sama dengan 400. K3 akan kita pindah pada sel isi, yaitu 3,3 sama dengan R3 ditambah K3 sama dengan 200. Maka R3 ditambah 400 sama dengan 200. Maka R3 sama dengan
negatif 200. Kita akan melakukan cara yang sama pada sel isi 4,4. Kita pilih 4,2, C42 sama dengan 100, sedemikian sehingga X42 sama dengan gamma. C42 sama dengan R4 ditambah K2 sama dengan R4 ditambah 1200 sama dengan 100. Maka R4 sama dengan negatif 1100. Selanjutnya kita tentukan OC sel kosongnya. Satu koma dua sama dengan 0 ditambah 1200 kurangi 600 sama dengan 600. Selanjutnya kita akan membuat tabel perbaikan program. Kita masukkan epsilon dan gamma pada tabel perbaikan program. Kita akan melakukan looping dari 1,4, 1,1, 2,1, 2,2, 4,2, dan 4,4. Proses looping diawali dengan menambahkan 10 pada tabel 1,4 sehingga diperoleh 10. Setelah itu kita kurangkan 10 pada tabel 1,1 sehingga kita peroleh 0. Setelah itu kita tambahkan 10 pada tabel 2,1 sehingga kita peroleh 20. Setelah itu kita kurangkan 10 pada tabel 2,2 sehingga kita peroleh 0. 4,2 sehingga kita peroleh gamma plus 10. Setelah itu kita kurangkan 10 pada tabel 4,4 sehingga kita peroleh 0. Setelah kita looping, kita akan membuat tabel baru. Setelah itu kita akan membuat tabel akhirnya. PU lebih dari 1 sama dengan 1,4,
2,1, 3,3, dan 4,2. Z-min-nya 200 kali 10 ditambah 200 kali 20 ditambah 200 kali 20 ditambah 100 kali 10 sama dengan 2000 ditambah 4000 ditambah 4000 ditambah 1000 sama dengan 11.000. Tadi kan mereka udah ngerjain yang 400 ya, sekarang kita ngerjain yang 300 yuk. Nah, di sini kita perbaiki program, tetapi program yang kita pilih itu bukan OC sel kosong yang memiliki nilai positif terbesar, tetapi kita pilih OC sel kosong dengan nilai positif lainnya, yaitu 1000. Nah, kita perbaiki program di 3,4. Nah, setelah itu kita looping 3,4 ke 4,4, lalu ke 4,2, 2,2, 2,3, dan 3,3. Nah, di sini kita buat tabelnya, kita isi informasinya, dan kita isi barang yang tersedia. Nah, setelah itu kita loopingin seperti tadi dari 3,4 ya. Lalu kita turun ke 4,4, lalu ke 4,2, ke 2,2, 2,3, dan ke 3,3, lalu kembali lagi ke 3,4. Nah, setelah itu kita cari X-nya atau nilai barangnya. X34 sama dengan 0 ditambah 10 sama dengan 10, X44 sama dengan 10 dikurangi 10 sama dengan 10, X42 sama dengan gamma plus 10, X22 sama dengan 10, min 10 sama dengan 10, X23 sama dengan epsilon plus 10, dan X33 sama dengan 20, min 10 sama dengan 10. Setelah itu kita buat tabel baru dengan informasi baru yang telah kita dapatkan. Nah, setelah kita isi, kita hitung jumlah sel isinya. Ternyata jumlah sel isi itu sama dengan 6, dan itu kurang dari 4 ditambah 4 min 1 sama dengan 6 itu kurang dari 7. Jadi program mengalami kemerosotan awal. Nah, setelah itu kita uji program dengan modi. Nah, pertama-tama kita menentukan bilangan baris dan bilangan kolom dengan memisalkan R1 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan sel isi itu 1,1, 2,1, 2,3, 3,3, 3,4, dan 4,1 dan 4,2. Pertama, kita menentukan bilangan baris dan bilangan kolom dengan cara memisalkan R1 itu sama dengan 0. Nah, kita dapatkan sel isi 1,1, 2,1, 2,3, 3,3, 3,4, dan 4,2. Nah, 0 karena R1 sama dengan 0, kita dapatkan 0 ditambah K1 sama dengan 500, maka K1 sama dengan 500. Lalu R2 ditambah 500 sama dengan 200, maka R2 sama dengan min 300. Min 300 ditambah K3 sama dengan 100, maka K3 sama dengan 400. R3 ditambah 400 sama dengan 200, maka R3 sama dengan min 200. Lalu min 200 ditambah K4 sama dengan 100, maka K4 sama dengan 300. Nah, karena pada baris 4 kolom 2 ada satu sel isi, sehingga ditambahkan satu sel isi lagi. Nah, kita cari biaya paling kecil di baris 4 kolom 2. Nah, kita pilih 4,1. C41 sama dengan 200, sedemikian sehingga X21 sama dengan alfa. Nah, 41 sama dengan R4 ditambah 500 sama dengan 200, maka R4 sama dengan min 300. Kembali lagi ke 4,2, kita dapatkan min 300 ditambah K2 sama dengan 100, maka K2 sama dengan 400. Nah, setelah itu kita peroleh tabel. Setelah itu kita peroleh R1 sama dengan 0, R2 sama dengan min 300, R3 sama dengan min 200, R4 sama dengan min 300, K1 sama dengan 500, K2 sama dengan 400, K3 sama dengan 400, K4 sama dengan 300. Nah, setelah kita peroleh informasi
itu kita dapat menentukan OC sel kosong. Nah, OC sel kosongnya itu dari 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,1, 3,2, 4,3, dan 4,4. Kita hitung sehingga kita peroleh hasil berikut. Nah, di sini kita tahu itu masih terdapat nilai OC sel kosong yang positif. Nah, itu 100. Nah, kita perbaiki program di 1,4. Kita looping 1,4 ke 1,1 ke 2,1, 2,3, 3,3 dan 3,4. Nah, kita buat tabel untuk mempermudah, kita looping. Nah, kita perbaiki di 1,4, lalu kita looping ke 1,1, lalu ke 2,1, ke 2,3, ke 3,3, ke 3,4 dan kembali lagi ke 1,4. Lalu kita dapatkan X14 sama dengan 0 ditambah 10 sama dengan 10, X11 sama dengan 10, min 10 sama dengan 0, X21 sama dengan 10 ditambah 10 sama dengan 20, X23 epsilon ditambah 10 sama dengan dikurangi 10 sama dengan epsilon, X33 sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20, X34 sama dengan 10 min 10 sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan informasi, kita buat tabel baru dengan informasi yang telah kita dapatkan. Nah, setelah itu kita jumlahkan sel isi. 7 itu sama dengan 4 ditambah 4 kurangi 1. Nah, 7 sama dengan 7. Kita periksa keoptimalannya dengan menggunakan metode MODI. Yang pertama, kita menentukan bilangan baris dan bilangan kolom. Seperti biasa, kita misalkan R1 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan sel isi 1,4, 2,1, 2,3, 3,3. Kita dapatkan R1 sama dengan 0. Maka 0 ditambah ke4 sama dengan 200, maka ke4 sama dengan 200. 200 ditambah k1 sama dengan 200, maka k1 sama dengan 400. R2 ditambah 300 sama dengan 100, maka R2 sama dengan min 200. Min 100 ditambah k3 sama dengan 200, maka k3 sama dengan 300. Lanjut sel isi lainnya, itu kita ada 4,1 dan 4,2. R4 ditambah 400 sama dengan 200, maka R4 sama dengan 200. Min 200 ditambah K2 sama dengan 100, maka K2 sama dengan 300. Nah, pada baris 1 kolom 4 ada satu sel isi, sehingga kita tambahkan satu sel isi lagi. Nah, caranya kita cari biaya paling kecil di baris 1 kolom 4. Nah, kita pilih 3,4. C 3,4 itu sama dengan 100, sedemikian sehingga X34 sama dengan beta. Nah, 34 sama dengan R3 ditambah 200 sama dengan 100, maka R3 sama dengan min 100. Sehingga diperoleh R1 sama dengan 0, R2 sama dengan min 200, R3 sama dengan min 100, R4 sama dengan min 200, K1 sama dengan 400, K2 sama dengan 300, K3 sama dengan 300, dan K4 sama dengan 200. Setelah itu kita dapat tentukan OC sel kosongnya. Nah, sel yang kosong itu kita ada 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 2,4, 3,1, 3,2, 4,3, dan 4,4. Nah, lalu kita hitung setiap selnya dengan informasi yang ada. Nah, setelah kita dapatkan nilai OC sel kosong, nah kita lihat itu nilainya tidak ada yang positif. Nah, karena nilai OC sel kosong itu tidak ada yang positif, maka program sudah optimal. Tetapi karena terdapat 0, maka PO itu lebih dari 1. Nah, berikut hasil POM QM-nya. Oh, ternyata ini hasilnya sama ya? Ya emang sama sih, cuman kan punya kalian kan lebih pandai aja daripada kita. Kalau misal kita prioritasin satu toko bisa nggak sih kita ke sini? Sebenarnya bisa sih, kita buat aja di jadi 0.
kita coba ngerjain yuk. Boleh. Kualitas. Nah tadi kan kita udah ngerjain pakai metode NWC ya. Gimana kalau kita ngerjainnya pakai metode yang lain juga gitu? Emang ada metode lain ya? Ada metode apa ya? Ada nih, metode Modi. Mau kita cobain? Boleh. Boleh ya. kita cobain yuk. Iya. Siapa yang mau ngerjain modi? Kita ya? Kita ya. Ya udah kita WC. Oke. Oke. Nah, sekarang kita ke masalah prioritas di 2,3. Nah, pada tabel awal kita punya seperti ini, kita nolkan pada sel 2,3. Nah, setelah itu kita jumlahkan kapasitas dan kita jumlahkan permintaan. Nah, ternyata jumlah kapasitas dan permintaan itu seimbang, sama dengan 60. Nah, setelah itu untuk menyusun program awal, kita menggunakan metode NWC. Kita tulis ulang tabel awalnya. Nah, dengan metode NWC, kita mulai dengan mengisi sel 11 dengan XIC sebesar mungkin. Nah, sel 11 itu paling besar diisi oleh 10. Dan selanjutnya, sampai kita dapatkan seperti ini. Nah, setelah itu kita hitung jumlah sel isi, ternyata itu sama dengan 5, kurang dari jumlah baris dan kolom dikurangi 1, yaitu 7, sehingga terjadi kemerosotan awal. Nah, selanjutnya kita uji dengan menggunakan metode Modi. Nah, pertama, menguji program dengan Modi. Yang poin A, kita menentukan bilangan baris dan bilangan kolom dengan memisahkan R sama dengan 1. Kita tulis sel isi 1,1, 2,1, 2,2, 3,3, 4,4. Nah, setelah itu kita dapatkan R1 tambah K1 itu sama dengan 500. Dan seterusnya. Nah, sampai kita punya K1, R2, dan K2. Setelah itu kita belum punya nih 3,3, R3, K3, R4, dan K4. Nah, kita pilih pada baris 3 dan kolom 3 hanya ada satu sel isi, sehingga kita dapat menambahkan satu sel isi lagi. Kita cari biaya paling kecil di baris 3 kolom 3, kita pilih 2,3. C23 itu sama dengan 0, sedang demikian sehingga X23 itu sama dengan epsilon. Nah, 2,3 kita dapatkan informasi K3 sama dengan 300. Lanjut, pada baris 4 kolom 2 hanya ada satu sel isi, sehingga ditambahkan satu sel isi lagi. Cari biaya paling kecil di baris 4 kolom 3. Nah, kita pilih 4,2. Nah, C42 itu sama dengan 100, sedang demikian sehingga X42 sama dengan delta. Nah, 42 sama dengan kita dapatkan informasi R4 sama dengan min 1100. Nah, kita tambahkan ke tabel untuk mempermudah. Nah, setelah itu kita menentukan OC sel kosong. Nah, pada tabel sel kosong itu kita tulis kembali, yaitu 1,2, 1,3, 1,4, 2,4, 3,1, 3,2, 3,4, 4,1, dan 4,3. Nah, setelah itu kita hitung dengan menggunakan informasi yang telah kita dapatkan. Nah, setelah kita hitung, kita dapatkan nilai OC sel kosong seperti berikut. Nah, ternyata nilainya itu masih ada yang positif. Kita ambil positif paling besar nih, yaitu 1300 di 2,4. Jadi kita selanjutnya dapat memperbaiki program di 2,4. Kita loopingin 2,4, kita looping ke 2,2, 4,2, dan 4,4. Untuk mempermudah, kita tulis tabelnya atau programnya. Kita tulis informasi yang udah kita dapatkan. Nah, lalu kita perbaiki program di 2,4. Setelah itu kita looping ke 2,2, 4,2, 4,4, dan kembali ke 2,4. Nah, setelah itu kita hitung X-nya, X24 sama dengan 0 ditambah 10 sama dengan 10, X22 sama dengan 10 min 10 sama dengan 0, X42 sama dengan delta plus 10 sama dengan delta plus 10, X44 10 min 10 sama dengan 10. Lalu kita buat tabel baru dan kita masukkan informasi baru yang telah kita dapatkan. Nah, setelah itu kita jumlah nih sel isinya. Ternyata sel isinya tuh 6, masih kurang dari penjumlahan antara baris dan kolom lalu dikurangi dengan 1. Jadi terdapat kemerosotan. Setelah itu kita dapat menguji program kembali dengan menggunakan Modi. Nah, yang pertama kita menentukan bilangan baris dan bilangan kolom dengan memisalkan R1 sama dengan 0. Nah, sel isinya kita dapatkan seperti ini. Lalu kita cari K1-nya sama dengan 500. Lalu kita dapatkan R2 sama dengan 100. Lalu K3 sama dengan min 100. Nah, ternyata kita tidak, K4 sama dengan 200 dan L3 sama dengan 300. Ternyata kita tidak cukup informasi untuk melanjutkan ke 4,2. Nah, sehingga pada baris 4 kolom 2 itu ada satu sel isi, sehingga ditambahkan satu sel isi lagi. Dengan cara kita cari biaya paling kecil di baris 4 kolom 2. Nah, kita pilih 4,1. C41 itu sama dengan 200, sedemikian sehingga X41 sama dengan alfa. 4,1 sama dengan R4 tambah K1 sama dengan 200. Kita dapatkan informasi R4 sama dengan min 300. Lalu lanjut ke atas.
ke 4,2, lalu kita dapatkan informasi K2 sama dengan 400. Nah, jangan lupa kita tambahkan alfa ke tabel kita. Nah, setelah itu kita dapatkan informasi, kita dapat menentukan OC sel kosong. Nah, kita tulis semua sel kosong yang ada di tabel, lalu kita hitung dengan menggunakan informasi yang telah kita dapatkan. Nah, kita hitung, jangan sampai salah. Nah, setelah itu kita dapatkan seperti ini. Nah, ternyata masih terdapat bilangan positif di OC sel kosong. Nah, kita ambil positif paling besar, yaitu 500 di 3,1. Setelah itu, kita dapat perbaiki program di 3,1. Kita looping 3,1 ke 2,1, ke 2,3, ke 3,3, lalu kembali ke 3,1. Kita buat tabelnya untuk mempermudah looping kita. Lalu kita masukkan informasi yang kita dapatkan. Nah, kita perbaiki di 3,1, lalu kita loopingin ke 2,1, 2,3, 3,3 kembali ke 3,1. Nah, kita cari nilai X-nya. X31 sama dengan 0 tambah 10 sama dengan 10. X21 10 min 10 sama dengan 0. X23 epsilon plus 10 sama dengan epsilon plus 10. X33 sama dengan 20 min 10 sama dengan 10. Kita buat tabel baru. Lalu kita masukkan informasi baru yang telah kita dapatkan. Nah, lalu kita hitung jumlah sel isinya. Nah, jumlah sel isi sama dengan 7. Itu sama dengan jumlah baris tambah kolom dikurangi 1. Nah, untuk menentukan ini optimal atau tidak, kita dapat mengujinya dengan menggunakan MODI. Nah, kita periksa keoptimalannya dengan metode MODI. Nah, yang pertama kita menentukan bilangan baris dan bilangan kolom. Kita misalkan R1 sama dengan 0, lalu kita tulis sel isi. Nah, lalu kita cari bilangan baris dan bilangan kolomnya. Kita dapatkan K1 sama dengan 500, lalu F3 sama dengan 200. Kita hitung ini menurut informasi-informasi yang kita dapatkan ya. Nah, lalu K3 sama dengan 0, R2 sama dengan 0, K4 sama dengan 300, dan R4 sama dengan 300, dan K2 sama dengan 400. Nah, setelah kita dapatkan semua informasinya, lalu kita lanjut menentukan OC sel kosong. Nah, kita tulis semua sel kosong yang ada. Nah, lalu kita hitung dengan informasi yang telah kita dapatkan. Nah, kita hitung. Nah, ternyata masih ada sel yang positif. Kita ambil positif paling besar, yaitu 400, lalu kita perbaiki program di 3,4. Nah, lalu kita looping 3,4 ke 3,3, 2,3, dan 2,4. Kita buat tabelnya, lalu kita masukkan informasi yang telah kita dapatkan, lalu kita akan looping 3,4 ke 3,3, 2,3, 2,4, dan kembali ke 3,4. Nah, lalu kita cari nilai X-nya. X34 sama dengan 0 tambah 10 sama dengan 10, X33 sama dengan 10 ditambah min 10 sama dengan 0, X23 sama dengan epsilon ditambah 10 sama dengan epsilon tambah 20, X24 sama dengan 10 min 10 sama dengan 10. Lalu kita buat tabel baru dan memasukkan informasi yang telah kita dapatkan tadi. Nah, lalu kita hitung jumlah sel isi sama dengan 6 dikurangi 7. Ternyata di sini kita kembali terjadi kemerosotan. Nah, karena program belum optimal, kita dapat menguji program dengan menggunakan MODI lagi. Pertama, kita menentukan bilangan baris dan bilangan kolom, lalu kita misalkan R1 sama dengan 0, lalu kita tulis sel isi. Nah, lalu kita dapatkan informasi berikut. K1 sama dengan 500, lalu F3 sama dengan min 200, K4 sama dengan 300, R4 sama dengan min 300, dan K4 sama dengan 400. Nah, ternyata kita belum cukup informasi untuk menemukan R2 dan K3, sehingga kita perhatikan pada baris 2 kolom 3 hanya ada satu sel isi, sehingga ditambahkan satu sel isi lagi. Nah, kita cari biaya paling kecil di baris 2 kolom 3. Nah, kita pilih 2,1. C21 itu sama dengan 200, demikian sehingga X21 itu sama dengan beta. Nah, 2,1 itu sama dengan R2 ditambah K1 sama dengan 200. Nah, kita dapatkan informasi R2 sama dengan min 300. Lalu kita lanjut ke 2,3 tadi. Dengan informasi yang ada kita masukkan, lalu kita dapatkan K3 sama dengan 300. Setelah itu kita dapat menentukan OC sel kosong. Kita tulis sel kosongnya. Setelah itu kita hitung dengan menggunakan informasi yang ada. Lalu kita hitung. Nah, sehingga kita dapatkan sebagai berikut. Ternyata masih ada sel yang positif. Lalu kita ambil positif paling besar, yaitu 100 di 1,4. Lalu kita perbaiki program 1,4. Kita loopingin 1,4 ke 3,4, 3,1, 1,1, lalu kembali ke 1,4. Kita buat tabel. Jangan lupa kita tulis informasi baru ya, yang beta tadi. Lalu kita isi. Nah, lalu kita loopingin kan ke 1,4, lalu ke 3,4, 3,1, 1,1 kembali ke 1,4. Nah, setelah itu kita cari nilai X-nya. X1
4 sama dengan 10, X34 sama dengan 0, X31 sama dengan 20, dan X11 sama dengan 0. Nah, lanjut kita buat tabel baru dengan informasi yang telah kita dapatkan tadi. Kita masukkan, lalu kita dapatkan tabel seperti berikut. Nah, jumlah sel isi itu sama dengan 7, sama dengan 6, masih kurang dari 7, sehingga terjadi lagi kemerosotan. Nah, kita uji lagi dengan menggunakan modi. Pertama, kita menentukan bilangan baris dan bilangan kolom, lalu memisalkan R1 sama dengan 0. Nah, kita tulis semua sel isinya, lalu kita dapatkan informasi K4 sama dengan 200. Setelah itu ternyata kita tidak cukup informasi untuk melanjutkan, sehingga kita lihat pada baris 1 kolom 4 itu hanya ada satu sel isi, sehingga ditambahkan satu sel isi lagi dengan cara kita cari biaya paling kecil di baris 1 dan kolom 4. Lalu kita pilih 3,4, C34 sama dengan 100, sedemikian sehingga X34 sama dengan theta. Nah, 3,4 itu sama dengan R3 tambah K4 sama dengan 100, kita peroleh R3 sama dengan min 300. Lalu kita dapat menghitung kembali sel isinya. Kita dapatkan K1 sama dengan 400, R4 sama dengan min 200, K2 sama dengan 300, R2 sama dengan min 200, dan K3 sama dengan 200. Nah, setelah ini kita dapat, jangan lupa kita tambahkan informasi tadi ya. Nah, setelah itu kita dapat menentukan OC sel kosong. Kita tulis semua sel kosongnya, itu kita hitung dengan informasi yang udah kita cari tadi. Kita dapatkan seperti ini. Wow, karena nilai OC sel kosong itu tidak ada yang positif, maka program sudah optimal. Sehingga didapatkan PO 1,4, 2,3, 3,1, 4,2. Dan Z-min-nya 200 dikali 10 ditambah 200 dikali 0 ditambah 300 dikali 20 ditambah 10 dikali 100 sama dengan 9.000. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan masalah prioritas menggunakan metode modi. Langkah pertama, kita membuat tabel awal terlebih dahulu. Pada baris 2 kolom 3 biaya diubah menjadi 0 karena diprioritaskan. Yang pertama pada sel 2,1 kita isi dengan 20, maka habis sesuai dengan permintaan dan kapasitas. Selanjutnya kita lanjut pada sel 4,2 kita isi dengan 10. Selanjutnya kita lanjut ke sel 3,3 kita isi 20, dan yang terakhir kita lanjut ke sel 1,4 kita isi dengan 10. Karena 4 kurang dari 7 sehingga terjadi kemerosotan awal. Langkah pertama yaitu menguji program dengan metode modi, yaitu kita menentukan bilangan baris dan bilangan kolom dengan melakukan permisalan R1 sama dengan 0. Nah, sel isinya yaitu terdapat pada sel 1,4, 2,1, 3,3, dan 4,2. Karena pada sel 2,1 kita tidak mempunyai R2 dan K1, dan pada sel 3,3 kita tidak mempunyai R3 dan K3, dan pada sel 4,2 kita tidak mempunyai R4 dan K2, maka solusinya adalah menggunakan cara sebagai berikut. Pada baris 1 kolom 4 hanya ada satu sel isi, sehingga ditambahkan satu sel isi lagi, yaitu dengan mencari biaya paling kecil di baris 1 kolom 4, yaitu pada sel 3,4. Selanjutnya kita memilih sel 3,4, yaitu C34-nya sendiri bernilai 100, sedemikian sehingga X34 kita misalkan sebagai alfa. Lalu kita melakukan perhitungan pada sel 3,4, yaitu dengan rumus R3 plus K4 sama dengan C34, R3 plus 200 sama dengan 100, lalu kita mendapatkan R3-nya adalah negatif 100. Kita dapatkan R3 sama dengan min 100, kita masukkan pada perhitungan sel 3,3, yaitu dengan rumus R3 plus A3 sama dengan C33, yaitu min 100 plus K3 sama dengan C33-nya 200, sehingga kita dapatkan nilai K3 300. Kemudian pada baris 2 kolom 1 hanya ada satu sel isi, sehingga ditambahkan satu sel isi lagi, yaitu dengan mencari biaya paling kecil di baris 2 kolom 1, yaitu pada sel 2,3. Selanjutnya kita memilih sel 2,3, C23-nya sama dengan 0, sedemikian sehingga X23 kita misalkan sebagai epsilon. Lalu kita melakukan perhitungan pada sel 2,3, R2 plus K3 sama dengan C23, sehingga kita dapatkan nilai R2-nya sendiri sama dengan negatif 300.
Langkah selanjutnya yaitu pada baris 4 kolom 2 hanya ada satu sel isi, sehingga ditambahkan satu sel isi lagi dengan mencari biaya paling kecil di baris 4 kolom 2 yaitu pada sel 4,1. Selanjutnya kita memilih sel 4,1, nilai dari C41 sendiri 200, sedemikian sehingga X41 kita misalkan sebagai beta. Lalu kita melakukan perhitungan pada sel 4,1 yaitu dengan rumus R4 plus K1 sama dengan C41. Sebelumnya kita mendapatkan nilai R2 sama dengan negatif 300, kita masukkan pada sel 2,1 sehingga kita dapatkan nilai K1 nya sendiri sama dengan 500. Kita masukkan kembali lagi ke perhitungan sel 4,1 sehingga kita dapatkan nilai dari R4 sendiri negatif 300. Lalu kita substitusi kepada sel 4,2 sehingga kita dapatkan nilai dari K2 nya sendiri sama dengan 400. Jadi kita peroleh nilai dari R1 sampai R4 dan nilai dari K1 sampai K4 adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan OC sel kosong dari sel 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 2,4, 3,1, 3,2, 4,3 dan sel 4,4. Lalu dilakukan dengan perhitungan R plus K min C. Contoh pada sel 1,1 yaitu R1 plus K1 min C11. Karena pada sel 3,1 hasil OC-nya adalah positif, maka kita melakukan perbaikan program pada sel 3,1. Langkah awal kita membuat tabel terlebih dahulu dengan menambahkan pada sel 2,3 yaitu epsilon, pada sel 3,4 yaitu alfa, dan pada sel 4,1 yaitu beta. Langkah selanjutnya kita melakukan perbaikan program di sel 3,1, melakukan looping di sel 3,1, maka hasil loopingnya adalah 3,1 ke sel 3,3 ke sel 2,3 ke sel 2,1. Selanjutnya kita melakukan perhitungan pada X31 yaitu 0 plus 20, di mana 0 adalah banyaknya suplai barang dan 20 adalah pilih sel isi terkecil dari sel isi yang di looping yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan program, maka kita pilih 20. Selanjutnya kita melakukan perhitungan pada X33 yaitu 20 min 20 sama dengan 0, pada X23 yaitu epsilon plus 20, pada sel X21 yaitu 20 min 20 sama dengan 0. Selanjutnya kita mendapatkan tabel baru setelah perbaikan program yaitu dengan mengganti pada tabel sel 3,1 20, sel 3,3 0 atau tidak ditulis, sel 2,3 epsilon plus 20 dan sel 2,1 sama dengan 0 atau tidak ditulis. Banyaknya sel isi yaitu 6 kurang dari 4 plus 4 min 1, 6 kurang dari 7 sehingga terjadi kemerosotan pada program tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung atau menentukan sel isi dengan menentukan bilangan baris dan bilangan kolom dengan melakukan permisalan R1 sama dengan 0. Selanjutnya sel isinya yaitu pada sel 1,4, 2,3, 3,1, 3,4, 4,1, dan sel 4,2. Selanjutnya kita melakukan perhitungan pada sel 1,4, kita dapatkan nilai dari K4, kita melakukan perhitungan pada sel 3,4, kita mendapatkan nilai R3, melakukan perhitungan pada sel 3,1, kita dapatkan K1, melakukan perhitungan pada sel 4,1, kita dapatkan nilai R4, dan melakukan perhitungan pada sel 4,2 kita dapatkan nilai K2. Nah, pada selanjutnya kita tidak mempunyai nilai dari R2 maupun K3, maka solusinya adalah sebagai berikut. Pada baris 2 kolom 3 hanya ada satu sel isi, sehingga ditambahkan satu sel isi lagi dengan cara mencari biaya paling kecil di baris 2 kolom 3, yaitu pada sel 2,1. Selanjutnya kita memilih sel 2,1, nilai dari C21 adalah 200, sedemikian sehingga X21 kita misalkan sebagai gamma. Lalu kita melakukan perhitungan pada sel 2,1 yaitu dengan R2 plus K1 sama dengan C21, R2 plus 400 sama dengan 200, sehingga kita dapatkan nilai dari R2 sama dengan negatif 200.
Nilai R2 sama dengan negatif 200, kita masukkan pada perhitungan sel 2,3 sehingga kita dapatkan nilai K3 sama dengan 200. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan OC sel kosong, yaitu pada sel 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 2,4, 3,2, 3,3, 4,3, dan sel 4,4 dengan menggunakan rumus R plus K min C, yaitu R1 plus K1 min C11, dan seterusnya sampai pada sel 4,4. Nah, kesimpulannya adalah program sudah optimal karena tidak ada hasil OC yang positif. Sehingga kita dapatkan tabel akhirnya adalah sebagai berikut dengan menambahkan pada sel 2,1 dengan gamma. Maka kita dapatkan nilai dari PO-nya sendiri adalah pada sel 1,4, pada sel 2,3, pada sel 3,1, dan pada sel 4,2. Sehingga kita dapatkan nilai Z-min-nya yaitu pada sel 1,4, 200 dikali 10 pada sel 2,3, 0 dikali epsilon plus 20 pada sel 3,1, 300 dikali 20 pada sel 4,2, yaitu 100 dikali 10, sehingga kita melakukan perhitungan yaitu 2000 ditambah 6000 ditambah 1000, dan hasil Z-min-nya adalah 9000. Nah, berikut adalah hasil dari POM-QM-nya. Oh, ternyata isinya sama ya? Iya, Oh, berarti kasus kita yang prioritasnya di satu toko itu sudah selesai nih. ternyata kita bisa hitung juga ya. Lengkap banget ya kita bisa ngitung. Iya. Keren ya kita ya? Ini udah jam segini nih, udah mana dulu, kita pulang aja. Oh, yaudah deh. Yuk, pulang yuk. Yuk, pulang yuk.